Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Saya Oris Komenendi dengan NIM 200-2135 dari kelas 1A Prodi Administrasi Publik. Kali ini akan memberikan materi tentang kepemimpinan dalam manajemen. Langsung saja kita ke inti materinya. Manajemen dalam kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Owen dalam Sudarmiani 2933 menyimpulkan kepemimpinan sebagai fungsi kelompok non-individu terjadi dalam interaksi dua orang atau lebih, di mana seseorang menggerakkan yang lain untuk berpikir dan berbuat sesuai yang diinginkan. Menurut Hikmat 2009-11, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan orang yang memimpin organisasi disebut sebagai manajer. Gaya kepemimpinan menurut Toha dalam Sudarmiani 2941 adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan mempengaruhi pola perilaku seorang pemimpin saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, dan cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Malawi 2010-55. Teori ini ada 3, yaitu yang pertama, teori sifat, the traits theories. Menurut Sutisna dalam Sudarmiani 2942, teori sifat menunjuk pada sifat-sifat tertentu seperti kekuatan fisik atau keramahan yang esensial pada kepemimpinan yang efektif. Teori ini menyarankan beberapa syarat yang harus dimiliki pemimpin, yaitu kekuatan fisik dan susunan syaraf, penghayatan terhadap arah dan tujuan, antusiasme, keramah tamahan, integritas, keahlian teknis, kemampuan mengambil keputusan, intelijensi, keterampilan memimpin, dan kepercayaan. Ted dalam Malawi 2010-56. Yang kedua, teori perilaku, the behavior theories. Teori ini memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi orang lain atau pengikut. Berdasarkan teori perilaku, macam-macam gaya kepemimpinan yaitu: yang pertama, Studio Kepemimpinan Universitas Iowa dilakukan oleh Ronald Lippitt dan Key White menghasilkan 3 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, otoriter, kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemimpin. Yang kedua, demokratis, kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin dan bawahan secara bersama-sama. Yang ketiga, kebebasan, kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan diserahkan kepada bawahan. Selanjutnya, studi Ohio. Ada 4 gaya kepemimpinan berdasarkan pernyataan Harsey dan Blanchard, yaitu telling, banyak memberi perintah tetapi sedikit memberi semangat; selling, banyak memberi perintah dan semangat; participating, sedikit memberi perintah tetapi banyak memberi semangat; dan delegating, sedikit memberi perintah dan semangat. Selanjutnya, studi Michigan. Peneliti dari Universitas Michigan menemukan 2 macam gaya kepemimpinan, yaitu the job centered, berpusat pada pekerjaan yang sangat memperhatikan produksi dan aspek-aspek teknik; the employee centered, berpusat pada pegawai dan sangat menghargai pegawai, memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pegawai.
Lalu ada dari managerial grid, jaringan manajerial. Penelitian ini dilakukan oleh Robert R. Blake dan James S. Moulton. Ia mengatakan ada dua macam gaya kepemimpinan, yaitu concern for production, perhatian pada produksi yang menekankan pada mutu keputusan, produser, kualitas pelayanan staf, efisiensi kerja, dan jumlah pengeluaran. Selanjutnya concern for people, perhatian pada orang yang menekankan perhatian untuk karyawan. Selanjutnya sistem kepemimpinan Likert. Likert mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, yaitu berorientasi tugas dan berorientasi individu. Yang ketiga, teori situasional. Teori ini menitik beratkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif diterapkan dalam situasi tertentu. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontingensi. Teori ini dikembangkan oleh Fiedler dan Kemmers yang menyatakan bahwa seorang yang menjadi pemimpin bukan hanya karena faktor kepribadian yang dimiliki, tetapi juga faktor situasi dan saling hubungan antar pemimpin dengan situasi. Ada dua gaya menurut teori ini, yaitu gaya kepemimpinan yang mengutamakan tugas dan gaya kepemimpinan yang mengutamakan hubungan dengan kemanusiaan. Tiga faktor yang mempengaruhi hubungan antara pemimpin dengan anggota: variabel struktur tugas dalam situasi kerja. Tugas berstruktur adalah tugas yang memiliki prosedur berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas itu telah tersedia, dan variabel kekuasaan karena posisi pimpinan. Fatah 2006-96. Yang kedua, teori kepemimpinan tiga dimensi. Teori ini dikemukakan oleh Radin yang merumuskan 4 kelompok gaya dasar kepemimpinan, yaitu spirited, pemisah, dedicate, pengabdi, related, penghubung, dan integrated, terpadu. Yang terakhir, teori kepemimpinan situasional. Konsep kepemimpinan situasional pertama kali dirumuskan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, yang merupakan pengembang dari teori kepemimpinan tiga dimensi yang didasarkan pada hubungan antara tiga faktor, yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan, dan kematangan. Gaya berdasarkan teori ini yaitu: yang pertama, gaya mendikte, telling, diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan rendah dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. Yang kedua, gaya menjual, selling, diterapkan jika anak buah memiliki kemauan untuk melakukan tugas tapi belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Yang ketiga, gaya melibatkan diri, participating, diterapkan jika anak buah memiliki kemampuan tetapi kurang percaya diri. Yang keempat, gaya kendali bebas, delegation, diterapkan jika anak buah memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengerjakan tugas sehingga dapat diberikan tanggung jawab secara penuh.